Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit untuk menyelesaikan polemik mahalnya harga minyak goreng. Hasil identifikasi yang dilakukan kementeriannya diketahui bahwa perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit justru memilih berkantor pusat di luar negeri. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Luhut dan kementeriannya, diketahui banyak perusahaan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan kelapa sawit justru memilih berkantor pusat di luar negeri. Bahkan sebagian perusahaan-perusahaan asing tersebut juga sejatinya dimiliki para konglomerat di Indonesia. Mereka menanam kelapa sawit di atas tanah milik negara yang diberikan pemerintah melalui skema hak guna usaha atau HGU. HGU sendiri merupakan pemberian tanah milik negara untuk dikelola pengusaha untuk dimanfaatkan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya. Keberadaan HGU sendiri sebenarnya tak lain adalah sebagai penjawantahan Undang-Undang 1945 Pasal 33, di mana bumi dan kekayaan di dalamnya bisa dipakai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Luhut mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengeruk untung dari tanah HGU yang diberikan negara, namun justru berkantor pusat di luar negeri. Imbasnya, pemerintah Indonesia pun harus kehilangan potensi penerimaan pajak. Sebagaimana diketahui, Luhut memang tidak secara spesifik menyebut nama perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit besar yang mengeruk banyak untung di Indonesia, tapi perusahaan induknya memilih berkantor pusat di luar negeri. Sejumlah perusahaan besar di industri kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia memang diketahui memiliki induk perusahaan yang berkantor di luar negeri seperti Singapura. Bahkan meski berkantor di luar negeri, beberapa perusahaan tersebut sahamnya dimiliki pengusaha warga negara Indonesia atau WNI. Selain WNI, perusahaan perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia juga banyak dimiliki oleh penama modal asing. Selain WNI, perusahaan perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia juga banyak dimiliki oleh penanama modal asing atau PMA. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, selama 2014 hingga 2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89%. Sementara itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat investasi asing atau penanaman modal asing di sektor pertanian pada periode 2015 hingga pertengahan 2021 masih didominasi investasi perkebunan kelapa sawit. Investor kelapa sawit terbesar justru berasal dari Singapura, sementara investor asal Malaysia berada di peringkat kedua. Kepala Subdirektorat Sektor Agribisnis Kementerian Investasi Jumina Sinaga mengatakan, investor asing PMA subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Indonesia berasal dari Singapura 53,7% dan Malaysia 15,8%. Jumina menjelaskan realisasi PMA sektor pertanian pada periode 2015 hingga Maret 2021 mencapai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sekitar 5,2% dari terhadap total PMA di Indonesia. Sementara itu penanaman modal dalam negeri pada periode tersebut mencapai 173,9 triliun rupiah atau berkontribusi 9,1% terhadap total PMDN di Indonesia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.